Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alam atau bumi ini kelak di akhir zaman akan diwarisi oleh seorang dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Yang soleh ini siapa? Kalau kita akal akan mengatakan atau bisa menghukumi dalil tentang orang yang soleh itu bersifat kuli. Soleh, orang soleh adalah mereka yang kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu telah sempurna. Tapi siapakah orang? Dalil akal itu tidak bisa sampai ke sana untuk menentukan siapakah orangnya, tapi dalil akal hanya bisa mengatakan bahwa bumi ini kelak akan diwariskan oleh seorang hamba yang soleh, masih bersifat umum, bersifat universal. Ikhwan dan akhwat sekalian, berbicara tentang Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif atau membuktikan individu Imam Mahdi tidak bisa dengan dalil akal dan falsafah. Ketika kita ingin membuktikan wujud atau keberadaan atau individu dari Imam Mahdi dengan dalil akal, itu tidak akan bisa, tidak akan mampu. Kenapa demikian? Kita perlu ketahui atau kita perlu garis bawahi secara dasar-dasar pembuktian, bahwa perlu diketahui perbedaan dasar perbedaan dalil-dalil riwayat dan dalil akal. Ketika kita ingin membuktikan dengan dalil akal, membuktikan sesuatu dengan dalil akal, maka pembuktiannya itu harus bersifat umum, bersifat kuli, universal. Tidak bisa pembuktian dengan menggunakan dalil akal itu secara person, satu-satu, fulan, tidak bisa demikian. Kita membuktikannya itu dengan misdak-misdaknya yang ada di luar. Kita tidak bisa membuktikan person dari Imam Mahdi itu dengan menggunakan dalil akal, karena dalil akal ini digunakan pembuktiannya itu untuk yang bersifat secara umum, secara universal atau kuli. Seperti misalkan Anda contohkan pada pelajaran tauhid, pelajaran akidah ma'rifatullah, atau di falsafah dibahas itu tentang wujud. Di dalam akidah ma'rifatullah kita diajarkan salah satunya adalah tentang pembuktian keberadaan Tuhan. Pembuktian keberadaan Tuhan ini membutuhkan kepada dalil, yang mana salah satunya bahwa kita membuktikan keberadaan adanya Tuhan di alam ini yang disebut dengan wajibul wujud. Wajib ada wujud Tuhan itu, wajib ada. Nah, pembuktian wajibul wujud itu dengan menggunakan dalil akal itu pembuktiannya secara kuli, secara umum. Jadi mafhum pemahaman wajibul wujud, wajib ada, itu bersifat umum, kuli. Tidak bisa kita membuktikan wajibul wujud itu secara person-personnya wajibul wujud. Misalkan apa? Misal yang mana yang kita maksud dari wajibul wujud itu? Tuhan yang mana? Apakah Tuhannya Nabi fulan, apakah Tuhannya agama ini, apakah Tuhannya aliran ini, apakah Tuhannya agama ini? Nah, itu kan banyak.
Yang mana yang dimaksud dari pemahaman tentang wajibul wujud ini oleh akal? Akal mengatakan secara umum bahwa di alam ini harus ada wajibul wujud, cuma akal hanya bisa menggambarkan secara umum wajibul wujud itu. Cuman yang dimaksud dari wajibul wujud atau Tuhan wajibul wujud yaitu Tuhan, itu yang mana? Tuhannya siapa? Apakah Tuhannya para nabi, ataukah Tuhannya agama ini, ataukah Tuhannya agama itu, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Tidak bisa, jadi tidak bisa kita menerapkan, jadi kita itu tidak bisa menerapkan pembuktian dengan dalil akal itu secara juz'i. Dalil akal itu hanya bisa pembuktiannya secara umum, tidak secara juz'i, person satu-satu, tidak. Jadi bahwa wujud ini Tuhan, wujud dari Tuhan itu apakah itu tidak bisa. Karena itu karena dalil akal ketika pembuktian tidak bersifat satu persatu atau person. Dia hanya dalil akal itu menggambarkan secara umum bahwa di alam ini wajib ada wajibul wujud atau wajib ada Tuhan. Nah, kembali lagi ikhwan dan akhwat sekalian, dengan permasalahan Imam Mahdi ajallahu farajahu syarif, dalil nakli. Kita kembali sedikit kepada dalil nakli. Dalil nakli itu jadi ketika kita ingin membuktikan wujud atau person dari Imam Mahdi itu dengan dalil akal itu tidak bisa. Nah, nanti dengan menggunakan dalil nakli atau dengan menggunakan riwayat-riwayat lah yang mengkhususkan, menjelaskan dari person atau individu atau misdaknya Imam Mahdi. Jadi dalil akal hanya bisa mengatakan bahwa di bumi ini wajib di akhir zaman itu ada seorang imam, ada konsep imamah. Hanya saja yang menjelaskan person yang memegang bumi ini nanti di akhir zaman itu bukan akal, tapi nanti yang menjelaskan adalah dalil nakli, dalil riwayat-riwayat yang menjelaskan misdak dari Imam Mahdi itu.